Tuhan, kami percaya Tuhan di musim yang baru ini Tuhan, sekali-kali pun Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu sudah terbukti Tuhan sepanjang musim Tuhan. Musim berganti musim Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Tiada bertepi. Mari saja bangkit berdiri Bapak Ibu. Tak terselami betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenanan-Mu Tuhan. Nyata di dalam hidup.
Engkau rela mati Tuhan bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Amin Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku Kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, amin. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar, anugerah terbesar. Engkau anugerah terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau anugerah terbesar, anugerah terbesar Tuhan. Anugerah terbesar Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara kita. Kita mengangkat tangan kita di hadapannya. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Sama-sama kita membaca firman Tuhan. 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14 ini, kalau saudara membaca keseluruhan perikop ini, saudara akan mendapatkan bagaimana proses Daud sebelum Tuhan mengangkat dia sebagai raja. Ya, ada proses yang dilewati Daud, suka duka dialami Daud, dan tantangan demi tantangan dialami oleh Daud. Bukan hanya dari dirinya sendiri secara pribadi, tetapi juga Daud mengalami proses baik itu sebagai dari orang tuanya sendiri. Daud juga mengalami proses yang Tuhan izinkan dari saudara-saudaranya, dan tentunya nantinya ia berhadapan dengan pemimpin tertinggi Israel yaitu Saul, di mana Tuhan memproses kehidupan Saul. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi, firman Allah berkata bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya. Daud berhasil di segala perjalanannya. Perjalanan apa? Perjalanan kehidupan Daud sampai ia menjadi raja. Perjalanan kehidupan Daud yang tidak mudah, dan firman Tuhan katakan bahwa di situ ada kata kunci bahwa Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud. Saudara, kalau kita memperhatikan kembali firman Tuhan ini di dalam ayat-ayat sebelumnya atau dalam pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan bahwa dalam kehidupan Daud sehari-hari itu ternyata Tuhan sudah izinkan sejak masih usia yang sangat muda dengan satu tanggung jawab yang menurut atau secara kasat mata manusia sebenarnya bukan tanggung jawab yang mudah. Apa yang dipercayakan yaitu Tuhan mempercayakan Daud lewat orang tuanya untuk menggembalakan kambing domba. Saudara bisa baca itu dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Dan ini adalah kehidupan keseharian Daud, saudara. Ayat yang ke-11. Saya baca ada bagian tertentu, saudara bisa perhatikan. Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Jadi pada saat Nabi Samuel hendak mengurapi anak-anak Saul menjadi raja, ya tentunya bukan seluruh anak-anaknya, tapi hanya ada satu pilihan. Di situ ternyata firman Allah katakan bahwa Daud ini sedang bekerja. Saudara perhatikan baik-baik, Daud ternyata sedang bekerja, padahal dia masih sangat muda. Daud tidak sedang menganggur ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk diurapi menjadi raja. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh lagi dalam perjanjian baru, ketika saudara perhatikan murid-murid Yesus, saat murid-murid Yesus dipanggil oleh Yesus, tidak ada satupun dari murid-murid Yesus dalam kapasitasnya sedang menganggur. Semua murid-murid Yesus pada saat dipanggil adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau orang-orang yang sedang bekerja, bukan tidak memiliki aktivitas. Nah, kita kembali kepada Daud. Kehidupan Daud sebelum ia diurapi menjadi seorang raja dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan mencatat bahwa kehidupan Daud adalah sebagai gembala kambing domba. Dan gembala kambing domba di sini juga saudara tidak banyak, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Daud menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bukan yang banyak. Tetapi nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana Daud walaupun bukan kambing domba yang banyak, tapi Daud melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Daud melakukannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan keseharian Daud juga, tetap dalam ayat yang ke-11, Daud ini berstatus sebagai anak bungsu. Ada begitu banyak tafsiran, saudara, ya. Ada begitu banyak tafsiran tentang Daud ini, tentang silsilah orang tua kandung Daud. Tetapi saya tidak sedang membahas hal itu.
poin yang saya angkat di sini bahwa Daud ini adalah seorang anak bungsu. Seorang anak bungsu, dengan kata lain yang masih kecil, sudah diberi tanggung jawab. Dalam ayat-ayat yang sebelumnya, pada saat Samuel ingin mengurapi anak-anak Isai menjadi raja, dikatakan bahwa kakak-kakak Daud memiliki perawakan yang besar, badannya yang gagah, ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi saudara, Samuel sebagai seorang hamba Tuhan juga kecelik ya matanya. Dipikir, ini nih, karena dia lihat, wah ini gagah, wah badannya besar. Ya, dipikir seperti itu saudara. Oh ini nih, bagus nih. Ini pantas menjadi raja. Ternyata firman Tuhan katakan, Samuel, bukan itu yang aku lihat. Ya, bukan itu yang aku cari. Manusia melihat dengan mata jasmani, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Nah, Daud dalam kapasitas dia sebagai anak bungsu, tapi persoalan karakter bisa diadu dengan kakak-kakaknya. Kalau sudah berbicara karakter, tidak mengenal usia, dia masih anak-anak, remaja, tunas remaja, ya, usia dewasa, orang tua dan lain sebagainya. Kalau sudah berbicara persoalan karakter, berarti berbicara kehidupan pribadi sendiri. Dan kalau kita perhatikan kembali saudara, betapa pentingnya ya proses membangun karakter sejak usia dini. Dan itu dialami oleh Daud. Sejak usia masih anak-anak, Daud sudah diproses. Karakter Daud sudah dibentuk. Dan ternyata Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi pemimpin tertinggi nantinya. Nah saudara, mengapa Tuhan menyertai Daud? Ini menjadi pertanyaan. Tadi kan kita baca dalam ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kuncinya di sini. Firman Tuhan saya beri tema kunci penyertaan Tuhan hari ini. Sesuai dengan ayat firman Tuhan kita. Firman Tuhan katakan Daud berhasil di segala perjalanannya. Dan itu semua dikarenakan Tuhan menyertai Daud. Nah, mengapa Tuhan menyertai Daud? Mengapa Tuhan memilih Daud? Apa rahasianya? Sehingga Daud bisa mengalami penyertaan Tuhan. Tentu penyertaan Tuhan tidak serta-merta datang begitu saja dalam kehidupan Daud. Tentu ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh Daud. Sebagai seorang muda, firman Tuhan katakan bahwa Daud dalam kehidupannya ia menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menyertai Daud karena Daud tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Ya saudara, mungkin saudara berkata, tapi kan nanti Daud jatuh dengan Batseba. Sekarang konteks yang sedang kita baca dan bahas hari ini adalah proses Daud sebelum ia menjadi raja, ya kan? Nah, Daud tidak kompromi dengan dosa. Apa itu kompromi, saudara? Kompromi itu kayak kesepakatan, menemukan kesamaan. Jadi kalau seseorang melakukan dosa, berarti dia sedang melakukan kesepakatan dengan iblis. Ada tawar-menawar di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Dia kompromi dengan iblis. Nah, Daud tidak kompromi dengan iblis. Daud waktu itu dia menjalankan semua kehidupannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Salah satu bukti bahwa Daud tidak kompromi dengan dosa, kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Ini bukti bahwa Daud tidak kompromi dengan dosa dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel
lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ini Daud melarikan diri ya dari Saul ya saudara. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini sangat jelas bahwa Daud tidak kompromi dengan dosa. Kenapa saudara? Daud memiliki peluang yang besar untuk membunuh Saul. Sebenarnya kan nyawa Daud terancam. Nyawa Daud terancam. Saul sedang mengejar Daud. Saul ingin membunuh Daud akibat rasa iri di mana orang-orang Israel mengeluk-elukan Daud, mengagung-agungkan Daud, dan timbul rasa iri hati kepada dalam diri Saul. Dan Saul mengambil keputusan pada saat Daud melarikan diri, Saul mengambil keputusan untuk mengejar Daud. Dan tiba dalam satu kesempatan firman Tuhan katakan bahwa ada kesempatan yang besar Daud bisa saja membunuh Saul. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa Daud tidak berani melakukannya. Alasannya satu. Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang sudah diurapi Tuhan. Padahal sebenarnya Daud juga sudah diurapi Tuhan, bukan? Dalam ayat bacaan kita, ya, dalam 1 Samuel pasal 16, saudara bisa baca ayat yang ke-12 itu. Di situ kan firman Tuhan katakan bahwa Samuel mengurapi Daud. Sama-sama sudah diurapi. Dan Daud sedang dipersiapkan menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Daud menghentikan niatnya. Daud bukan menghentikan niatnya. Daud tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Saul. Padahal orang-orang yang sudah mengingatkan kepada Daud bahwa ini kesempatan yang besar untuk membunuh Saul. Tuhan sudah menyerahkannya. Tapi ternyata bagi Daud itu salah. Daud tidak kompromi dengan dosa. Daud tahu sesalah apapun Saul, Saul sudah diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa? Daud membiarkan Saul untuk hidup. Bandingkan dengan Saul sendiri secara pribadi saudara. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kita bandingkan antara Daud dan Saul. Daud jelas ia menghargai Saul yang sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi Saul sama sekali tidak menghargai Samuel sebagai seorang hamba Tuhan. Sebenarnya yang dia tidak hargai bukan Samuelnya, tapi perintah Tuhan. Saul tidak menghargai Tuhan.
Firman Tuhan katakan tumpas semuanya. Firman Tuhan katakan tumpas semua. Jangan ada yang disisakan. Tetapi apa yang terjadi? Saul, firman Tuhan katakan, menangkap raja orang Amalek hidup-hidup. Ada konspirasi di dalamnya. Ada kompromi di dalamnya. Dan kalau sudah perhatikan lagi dikatakan bahwa lembu dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba segala yang berharga tidak mau mereka menumpas. Bayangkan saudara, Tuhan bilang tumpas semuanya. Bunuh semuanya. Tetapi Saul tidak melakukan itu. Ketika Saul melihat, wah, kambing domba ini tambun-tambun semuanya ya. Wah, ini sangat berharga nih. Eman nih, sayang ini. Kalau kita basmi, kalau kita bunuh ini bisa kita ambil nih. Ini sangat berharga nih. Bisa buat ternak kita. Bisa menjadi cadangan ternak kalau kita kekurangan ternak di kemudian hari. Nah, ini Saul, saudara. Segala sesuatunya dinilai dengan harta kekayaan. Segala sesuatunya dinilai dengan materi. Gak salah ketika firman Tuhan datang, dia melanggar semua yang sudah diamanatkan kepada dia. Padahal dia seorang raja. Sangat berbeda dengan Daud. Daud tidak kompromi, tetapi Saul kompromi dengan dosa. Mengapa Tuhan menyertai Daud? Tadi yang pertama karena Daud tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, Daud setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Ini penting sekali saudara. Daud setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Apa itu? Tadi kita sudah baca bersama-sama dalam ayat yang ke-11, saya bacakan kembali. Samuel kemudian berkata kepada Isai, sudah habiskah anakmu? Jawabnya, masih tersisa yang bungsu. Kebetulan ia sedang mengembalakan kambing domba. Apa yang dipercayakan? Daud dipercayakan oleh Isai bapaknya, yaitu menggembalakan kambing domba. Firman Tuhan mencatat 2-3 ekor kambing domba. Tetapi walaupun jumlahnya sangat kecil, ya, bukan jumlah yang sangat besar, bukan ratusan kambing domba, bukan ribuan kambing domba, tetapi firman Tuhan katakan Daud tetap setia. Doakan hamba Tuhan yang melayani saudara. Doakan kami agar tetap setia untuk melayani. Berapapun jumlahnya yang Tuhan percayakan, biarkan tetap setia. Amin saudara. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya. Makanya saudara, saya beritahu kepada saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya beritahukan, saya ingatkan kembali saudara, jangan pernah saudara melihat jumlah. Kalau saudara melihat jumlah, saudara tidak akan pernah bisa memberikan hati saudara dalam melayani Tuhan. Makanya saudara, ketika Tuhan percayakan saya mau memimpin pujian, mau membawakan firman Tuhan, entahkah itu 1-2 orang, 10 orang, saya akan tetap memasang standar yang tinggi. Karena saya tahu yang saya layani bukan saudara, tetapi raja di atas segala raja. Ini kuncinya saudara. Setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Daud tidak melihat, aduh kenapa sih hanya 2-3 ekor, kan bisa gantian. Ya kakak pertama yang jaga, nanti kakak yang kedua. Kenapa harus aku? Tidak ada komplain sedikit pun dari Daud. Bagi Daud itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Itu Daud saudara.
Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 dan ayat yang ke-28, ayat 34 dulu. Jadi saya ulangi lagi. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 28, ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah marah. Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ini kakak Eliab melihat dengan sepele. Ya, kalau saudara baca, ya sekali lagi saudara baca secara utuh firman Tuhan ini, saudara akan menemukan perkataan kakak atau saudara dari Daud ini berkaitan dengan perang dan di mana ada hadiah yang nantinya diberikan kalau mereka berhasil mengalahkan orang Filistin, mengalahkan Goliat. Ya, dan firman Tuhan jelas mengatakan ketika Daud berhadapan dengan Saul, Daud mengatakan bahwa dia sangat konsen ketika dipercayakan untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bayangkan tadi firman Tuhan katakan, kalau ada singa, aku melawan, aku menghajarnya. Kalau bukan tanggung jawab apa ini saudara? Daud bertanggung jawab penuh. Daud tahu bahwa Tuhan sedang membawa dia untuk ke level yang lebih tinggi. Untuk itu dia tetap lakukan saja. Apa yang menjadi bagian Daud, Daud lakukan. Apa yang menjadi bagian saudara, lakukanlah itu. Di dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara lihat, aduh ini kok kurang menguntungkan ya buat saya. Lakukan saja pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kok ini secara matematika kok kurang bagus ya. Tapi kalau Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mengizinkan sesuatu yang kecil menurut kacamata kita, sesuatu yang kecil menurut kacamata manusia, Tuhan bisa buat berlipat kali ganda. Amin saudara? Tapi kuncinya satu, setia. Ini yang Daud lakukan. Kenapa Daud dipercayakan untuk menggembalakan umat-umat Israel? Karena Tuhan sudah memproses dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bukan jumlah yang sangat besar. Untuk melompat dari yang 2-3 ekor menjadi seluruh umat Israel yang sangat besar itu. Daud harus punya komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak heran kalau pada akhirnya Tuhan memilih Daud. Mengapa Tuhan menyertai Daud? Yang ketiga, mari kita perhatikan 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Apabila hinggap roh yang daripada Allah itu pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya dengan tangannya. Saul pun merasa lega dan nyaman dan menjauhlah roh jahat itu daripadanya. Ayat ini bercerita tentang Raja Saul yang Tuhan izinkan, ya, kalau saudara baca terjemahan Indonesianya, roh yang dari Tuhan. Maksudnya itu roh yang Tuhan izinkan, ya. Roh jahat yang Tuhan izinkan datang mengganggu kehidupan Saul, ya, karena Saul ini tidak taat kepada Tuhan, melanggar terus perintah Tuhan, sehingga dia diganggu selalu oleh roh yang Tuhan izinkan, roh iblis lah lebih tepatnya seperti itu. Dan firman Tuhan katakan orang-orang yang dekat dengan Saul mereka
meminta kepada Saul agar mencari orang yang dapat membantu dia untuk mengusir roh itu. Dan dipilihlah Daud. Dipilihlah Daud. Firman Tuhan katakan pada saat Daud memainkan kecapi, ya, roh jahat yang datang mengganggu Saul itu pergi. Nah, kita perhatikan baik-baik saudara dari firman Tuhan ini. Yang mau saya katakan dalam poin yang ketiga, bahwa Daud ini peka dengan suara Tuhan. Ini saudara, bagaimana Daud bisa peka dengan suara Tuhan? Daud hidup karib sebagai penyembahnya Tuhan. Saudara bertanya, kenapa bisa? Buktinya ketika Daud memainkan kecapi, dengan tangannya, firman Tuhan katakan bahwa roh yang mengganggu Saul itu pergi, sehingga Saul tenang. Gak mungkin roh itu bisa pergi kalau tidak ada roh penyembahan di dalam diri Daud. Tidak mungkin roh yang mengganggu Saul itu bisa pergi kalau Daud tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau Daud tidak memelihara kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Daud tidak pernah membangun mezbah doa atau hanya sambil saja. Gak mungkin saudara. Inilah mengapa Tuhan menyertai Daud. Karena Daud memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hatinya kepada Tuhan. Daud hidup bergaul karib dengan Tuhan sebagai seorang penyembah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan anggap enteng kehidupan doa. Jangan anggap remeh kehidupan pujian penyembahan saudara. Karena ada begitu banyak hal-hal yang bisa diselesaikan di dalam pujian dan penyembahan. Ada begitu banyak masalah persoalan yang dapat diselesaikan karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mau sekeras apapun, mungkin orang bilang keras seperti batu, tapi kalau kita sudah duduk diam di dalam hadirat Tuhan, percayalah Tuhan sanggup membuat yang keras itu menjadi lunak. Tapi ya itu saudara, ada kehidupan doa di dalamnya. Tidak hanya ada kehidupan doa, Daud juga sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan menyertai dia karena Daud tunduk dan taat pada instruksi atau perintah Tuhan. Yang keempat, Daud tunduk dan taat pada instruksi atau perintah Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, saat dia dipilih diurapi menjadi raja. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita lihat kembali dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-7. 24 ayat yang ke-7. Ya. Daud tidak mengusik Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Saudara, dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 saat Saul diurapi menjadi raja, dan dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-7 di mana Daud tidak mengusik Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, itu berarti Daud tunduk dan taat pada instruksi Tuhan, pada perintah Tuhan. Nah, karena Daud tunduk dan taat pada instruksi atau perintah Tuhan, itu menunjukkan bahwa ada kerendahan hati di dalam diri Daud. Daud memiliki roh kerendahan hati. Rendah hati. Rendah hati. Daud melakukan semuanya. Bagi Daud, Saul adalah raja. Bagi Daud, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan.
Bagi Daud, Saul tetap harus dihargai. Ini kalau bukan kerendahan hati apalagi saudara. Makanya Tuhan bisa pakai dia lebih. Ada kerendahan hati. Saudara, saya banyak melihat statement atau pernyataan dari beberapa public figure yang sudah senior, yang mereka tekankan adalah masalah attitude. Ya, khususnya karena saya lebih ke vokal. Jadi para penyanyi-penyanyi senior ini berkata, nyanyi bagus itu banyak, penyanyi yang hebat itu banyak. Tetapi attitude itu proses dari diri sendiri. Dari diri pribadi. Sehebat apapun seorang penyanyi, kalau dia tidak punya attitude yang baik, pada akhirnya akan tersingkir dengan sendirinya. Saya kira bukan hanya dalam dunia nyanyi ya saudara ya. Saya kira dalam dunia kerja juga begitu ya. Saya kira semua seperti itu. Kalau berbicara soal attitude, mau sehebat apapun kita bekerja, cepat atau lambat kita pasti akan tersingkir bukan? Kalau attitude kita tidak bagus. Nah, Daud attitude-nya luar biasa. Dia menghargai benar-benar Saul. Karena yang Daud tahu bahwa dia tidak sedang menghargai Saul sebenarnya. Dia sedang menghargai Tuhan. Sedang menghargai hadirat Tuhan. Sedang menghargai kemuliaan Tuhan. Daud mengikuti apa yang benar menurut Tuhan. Bukan menurut manusia. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Ya, saya mengajak saudara untuk melihat salah satu contohnya dalam 1 Samuel 23 ayat yang keempat. Di mana ini menunjukkan bahwa Daud menuruti apa yang Tuhan katakan. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Hila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Pasal 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini Saul saudara. Dia bertanya kepada Tuhan. Daud mengikuti apa yang benar menurut Tuhan. Saudara, banyak-banyaklah bergaul dengan Tuhan. Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ini loh Daud memberi contoh. Seorang raja. Ya. Dia memberi contoh bahwa segala sesuatunya harus melibatkan Tuhan. Apapun juga yang saudara putuskan, ya sekali lagi, apapun yang saudara putuskan, saya ingatkan kembali, bertanyalah kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan. Jangan saudara sudah ambil keputusan, saudara sudah terdesak, saudara sudah kepepet, baru saudara mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Padahal kesalahan ada pada diri kita sendiri. Jangan saudara. Jangan tunggu terjadi masalah yang besar, karena keputusan kita yang salah, baru kita mau datang kepada Tuhan. Sebaiknya, sebelum semuanya terjadi, kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, Tuhan tidak mungkin lepas tangan. Tuhan akan mengcover kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membuktikan bahwa ketika kita melibatkan Dia, Dia bertanggung jawab. Amin saudara. Mari saudara, jangan biarkan itu hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Dari penyertaan Tuhan kepada Daud, firman Tuhan katakan bahwa Daud berhasil di segala perjalanan kehidupannya. Nah, kalau saya ingin membawanya kepada saudara,
Apa sih dampak dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Saya yakin saudara pasti merasakan ya dampak penyertaan Tuhan. Kalau saudara tidak merasakan dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara, berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Kalau sampai kita tidak merasakan dampak penyertaan Tuhan, atau jangan-jangan kita tidak merasa bahwa Tuhan menyertai kita, ini lebih bahaya lagi saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan menyertai kita, tentu ada dampak dalam penyertaan Tuhan. Apa itu dampaknya? Perhatikan dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17, dan setelah itu kita akan baca dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dan yang kedua. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk hidup selama-lamanya. Saudara, ketika Tuhan menyertai kita, firman Tuhan katakan ada ketenangan. Ada ketenangan. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, jaminan Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, gimana gak bisa tenang saudara? Firman Tuhan katakan dalam ayat yang pertama, Tuhan menjamin. Ada jaminan. Makanya bisa tenang. Kira-kira, saudara, kalau dalam kehidupan saudara, dalam saudara bekerja, saudara membangun relasi, hubungan, saudara ada satu tawar-menawar, kira-kira kalau tidak ada jaminan, apa saudara bisa tenang? Saya yakin saudara tidak akan tenang. Tetapi ketika ada jaminan, saudara akan tenang. Apalagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, Ia menjamin. Inilah dampak penyertaan Tuhan. Ada ketenangan, walaupun mengalami persoalan, goncangan, masalah, tetap dalam kendali Tuhan. Tenang. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Ketika Tuhan izinkan ada kuk yang harus kita pikul, yang kita bawa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan menjamin ada ketenangan di dalamnya. Inilah Tuhan kita saudara. Ketika Tuhan menyertai, ketika ada penyertaan Tuhan, selain ada ketenangan, firman Tuhan katakan, kita tidak mengalami ketakutan. Siapa yang tidak pernah takut di sini saudara? Semua orang pasti pernah takut. Tapi ketakutan yang berlebihan justru mengerdilkan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Ketakutan yang berlebihan justru mengerdilkan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Yang Tuhan beri adalah roh yang memberi kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini Tuhan. Beda kalau roh yang diberikan oleh dunia, intimidasi, ketakutan. Nanti akan begini, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti itu. Ketakutan demi ketakutan. Tapi beda ketika Tuhan yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak memberikan roh ketakutan. Yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera. Penyertaan Tuhan akan selalu membawa saya dan saudara dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Halo saudara, apakah saudara akhir-akhir ini tidak mengalami damai sejahtera? Adakah yang saudara takutkan? Coba kita koreksi kembali diri kita. Jangan-jangan kita tidak mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna karena kesalahan kita. Atau karena kita tidak melibatkan Tuhan.
Padahal kalau Tuhan menyertai kita, berkat-Nya akan selalu dicurahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun itu, berkat apapun itu juga, firman Tuhan akan curahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita hari ini, mari kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Daud menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud menunjukkan kehidupan doanya. Sebagaimana Daud taat kepada firman Tuhan. Biarlah kita juga belajar menjadi seperti Daud. Dan tentunya seperti Yesus. Dan penyertaan Tuhan akan selalu sempurna dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Penyertaan-Mu sempurna. Jalan-Mu tak terselambi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oleh setiap hati kami, oh, Namun satu hal ku percaya, ada rencana indah, ada rencana yang indah. oh, tiada terduga kasih-Mu. Engkau Allah, heran dan besar bagiku. Amin, amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, biarkan kita menikmati penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dia ada di tengah-tengah saya dan saudara. Dia mengerti kehidupan kita. Mari kita membawa hati kita belajar seperti Daud. Tuhan menyertainya. Tuhan membuat dia berhasil. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita mengangkat suara kita. Kita menyembah Tuhan.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh ya laba sanggara baraya. Kuramada kabaraya laba sanggara baraya laba laba. Oh haleluya, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Labasangka lagamaraya. Uramata kabaraya labasangka lagamaraya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Kami ingin menikmati kehadiran. Kami ingin mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami tahu ketika kami di dalam Engkau, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Oh. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Kau teramat baik. Ya Allah. Terima kasih. Ya Allah. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan, sehingga ada ketenangan di dalam diri kami, ada damai sejahtera.
Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Bawalah kami menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang militan, ya Tuhan. Biarlah roh-Mu menguasai kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus, kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan beracara, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami masalah dalam rumah tangga, mari Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan, sehingga anggur yang baru, yang manis kembali hadir dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga. Segala masalah, segala persoalan Tuhan sudah selesaikan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balas berkati semua yang sudah hadir. Engkau berkuasa atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing, mari Tuhan sertai di perjalanan. Tuhan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.